Yang saya hormati para undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur Tuhan Yang Maha Esa, Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bersama-sama bertemu di tempat ini untuk Area Timur tahun 2023. Selanjutnya kenallah kami dalam tempat ini untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2020. Nomor 23 tahun 2011 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dan daerah. 3. Peraturan Bupati Utara Ring Timur Nomor 36 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya desa. Yang keempat, Perda Nomor 13 tahun 2021 tentang anggaran dan belanja Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemudian tujuan lomba teknologi tepat guna tahun ini adalah yang pertama, mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan daya inovasi yang mempunyai prospek untuk dapat dimanfaatkan dalam dan didaya gunakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan kreatif berbasis pada potensi unggulan desa dan daerah. 2. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi dan dalam penyelenggaraan lomba inovasi TTG sebagai bagian dari upaya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam mengoptimalkan potensi pemberdayaan dan produksi unggulan desa atau daerah. 3. Menumbuh kembangkan usaha-usaha baru yang berbasis pada daya inovasi teknologi tepat guna masyarakat di pedesaan guna meningkatkan produktivitas dan mutu produksi barang dan jasa yang dihasilkan untuk menghadapi persaingan global. Materi dari peserta lomba di hadapan tim juri dan serta lomba inovasi teknologi tepat guna. 4. Penilaian demo alat tentang alat TTG dari masing-masing peserta di hadapan tim juri dan peserta lomba. 4. Tim juri lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Puspesar Timur berasal dari dosen Fakultas Teknik Sipil Palangkaraya, UPTD Balai Latihan Kerja Waringin Timur, dan tenaga ahli P3MD Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk pemenang pertama lomba inovasi TTG ini hari ini akan mewakili Kota Waringin Timur ke tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Peserta lomba teknologi tepat guna tahun 2023 ini berjumlah 14 tim terdiri dari perorangan atau umum adalah jumlah 3 orang, SMPKN 2 sampai 2 orang per 2 tim, SMHN 2 sampai 6 orang ada 2 tim, SMP plus Albustomi 4 tim, SMN 1 sampai 3 orang 1 tim, dari Unda 1 tim dan ada 3 orang. Kemudian Musyantek Kecamatan Paringgian 3 orang 1 tim. Total adalah jumlah 29 orang. Waktu pelaksanaan lomba teknologi tepat guna tahun 2023 adalah dilaksanakan selama 1 hari, yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Waringin Timur. Bapak Ibu donatur yang telah membantu mensukseskan acara ini dalam bentuk tenaga maupun sumbangan berpres, semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang memberikan sumbangan berupa uang tunai, barang atau berpres adalah yang pertama PDAM Sampit, 2 Bank Kateng, 3 Tir Sukajadi, 4 Perum Bulog Cabang Sampit, Kertasop CV Wanda Rahmat Utama, 6 PT Adgira Dinamika Penen, 7 PT Putra Profitama Suzuki, 8 PT Tri Mandiri Sejati Daihatsu.
9 PT Automobil Prima Hino, 10 Divisi Tenaga Kerjaan, 11 PT Sri Kandi Diamond Indomotor, 12 Kecamatan Paringgan, 13 Kecamatan Tepaga, yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga mampu menghasilkan teknologi yang berkualitas. Saya meminta kepada camat dan kepala desa untuk bisa menertibkan peralatan yang cukup sederhana dan biaya terjangkau, tetapi bisa berkomunikasi dengan daerah lain. Nah, itu salah satu teknologi. Masyarakat dan desa Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya sumber daya alam guna meningkatkan ekonomi di pedesaan yang cuma diperlombakan saja, namun di luar daripada perlombaan juga harus yang berbahagia. Dan juga berharap kegiatan lomba inovasi teknologi tepat guna atau tinggi ini jelaskan apa saja yang dipamerkan atau terkait dengan alat dan juga kegunaan atau fungsi dari alat-alat yang sudah dibawa oleh peserta, yang tentu saja ini mungkin adalah hasil karya. Sepertiganya dari artinya sepertiga 3.500 ya. Iya. Karena dedak itu kan kita bisa ambil dari petani ini. Ini kan hanya prototipe. Iya. Ini kan tajam nih fotonya, tajam fotonya, tajam. Kalah. Minum ini dulu. Oh, kalau rata 10 juta aja kan mungkin 50 desa sudah berapa juta kita tinggal ya. Ya kita bahannya dari apa? Tepung. Daun-daun. Keluar mas, mana itu? Oh, betul lah. Betul, balik. Begitu juga penting para untuk para donatur, mohon nanti untuk menuju ke untuk mendapatkan piagam senternya gini, senternya gini jadi yang gitu. Siapa? Kirang tuh. Ketua PCK MHU PT Agira yang dari Neko lain. Kecamatan Pulau Orau, Kecamatan Paringgan, Kecamatan Cempaka. Jadi kesannya Pak, tanggapannya bagaimana Pak produksi? Ya, yang pertama saya terima kasih dan penghargaan serta apresiasi kepada Dinas PMD di mana melaksanakan lomba DTG tingkat kabupaten yang nanti hasilnya juga akan mewakili Kabupaten Timur untuk mengikuti lomba DTG tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Nah, saya melihat dari hasil tadi itu ada beberapa yang memang sudah bagus sekali. Hanya tadi saya sarankan agar mereka membuat lebih lengkap lagi dan bahkan menghitung nilai ekonominya.
Contoh misalnya tadi membuat pakan ternak ayam misalnya. Harga pakan ternak ayam itu di toko, di pasar itu 10.000. Nah, mereka memproduksi itu cukup dengan biaya sekitar 3.000 sampai 3.500. Berarti kalau itu bisa diproduksi dan jumlah besar, maka peternak kita akan terbantu. Mungkin bisa dijual dengan 5.000 udah cukup. Profitnya, margin yang diambil cuma 1.500, tapi kali sekian ton minyak kebutuhan kan udah besar. Nah ini peluang sebenarnya bagi masyarakat atau dunia usaha bagaimana itu. Karena kekalahan kita dengan daerah lain khususnya Kalsel, mereka membuat pakan sendiri. Sementara kalau bahan bakunya, tidak ada apa-apanya Kalsel dibanding kita. Karena kita ini kan padi banyak, untuk bisa dedak banyak, untuk bahan-bahan campuran lain juga banyak. Nah makanya saya mengapresiasi ini dan saya lihat sudah saya sarankan mungkin ada yang perlu dilengkapi, mudah-mudahan yang terbaik nanti di tingkat kabupaten ini bisa terbaik di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nanti bisa mewakili Kalteng ke tingkat nasional. Dan kalau memang nanti terbaik di Kalteng mewakili provinsi Tengah, saya akan fokus, akan saya lihat bagaimana perkembangan termasuk ke Kartisabina, supaya itu bisa membawa nama harum kabupaten dan provinsi di tingkat nasional ya. Pak, satu lagi Pak, instruksi kepada seluruh camat terkait mengaktifkan kembali pelayanan teknologi Ya, Posyantek ya. Iya, Posyantek Pak. Ya tadi sudah saya sampaikan, karena ternyata di desa-desa itu ada. Bahkan masyarakat itu mungkin karena dia misalnya petani, dia berpikir bagaimana cara memudahkan pekerjaannya. Itu sebenarnya inovasi dan itu teknologi itu. Cuma kadang-kadang tidak tahu kita, tidak terdaftar ya. Nah, kalau di desa itu misalnya bisa aja kepala desa itu mencek di daerah, melihat di daerah, oh ini punya inovasi tersendiri, oh ini punya. Nah ini sehingga kenapa kita minta itu diaktifkan supaya yang ada pertemuan istilah inovasi seperti itu bisa didaftarkan di situ. Nah nanti diikutkan lomba. Ini kan banyak di sekolah yang masih belum lagi perwakilan kecamatan, desa yang ikut misalnya. Saya ingin nanti tahun-tahun depan itu semua berpartisipasi, pasti ada inovasi di sana. Bahkan istilahnya cara memotong rumput saja mungkin ada teknologinya, sehingga memudahkan kita dan tidak perlu menguras tenaga gitu. Teknologi itu kan untuk memudahkan dengan hasil yang maksimal ya. Pak, satu lagi Pak, terkait hasil rapat Pilkades minggu lalu Pak. Pilkades ini lagi saya bentuk tim karena memang kita menghitung betul jangan sampai Pilkades ini menghambat kegiatan pemilu. Tetapi saya menghitung estimasi waktunya cukup, dan insya Allah saya masih kemarin sudah rapat sekali dengan Forkopimda. Nanti saya sudah bentuk tim untuk mengkaji semua aspek baik dari sisi keamanan, biaya dan segala macam, waktunya. Nanti hasil itulah yang akan kita putuskan. Ya. Tapi kemungkinan tetap akan dilaksanakan. Kemungkinan besar karena saya ingin itu dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan waktunya panjang, PJ hampir 2 tahun. Nah, sementara yang menjadi PJ kepala desa memang bupati yang menunjuk, tapi harus dari PNS atau SN. Nah ini akan menghambat, biasanya salah satu desa hanya guru yang ada. Kalau guru mereka di kepala desa gimana dia ngajar? Nah saya berpikir ke sana, mudah-mudahan ini bisa. Tapi rencana saya kita akan laksanakan tapi berdasarkan hasil rapat Forkopimda. Ya. Ya. Satu pertanyaan bonus.